Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, baiklah kita belajar tentang struktur dan fungsi darah. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Adapun indikatornya, menjelaskan komponen darah, plasma dan sel darah, menjelaskan fungsi darah, macam-macam sel darah, fungsi darah pada manusia, menyimpulkan golongan darah seseorang dengan cara pemeriksaan golongan darah sistem ABO. Prinsip dasar penggolongan darah juga transfusi darah. Nah, untuk sementara, hanya sebagian sampai dengan menjelaskan macam-macam sel darah. Nah, 3 indikator lagi kalian bisa melihat video pembelajaran berikutnya. Baiklah, kita lihat apa saja komponen darah itu. Darah adalah jaringan yang terspesialisasi yang mencakup cairan kekuningan yang disebut dengan plasma darah, yang di dalamnya terkandung sel-sel darah. Adapun sel darahnya sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Fungsi utama darah yaitu mengangkut oksigen ke jaringan di seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme, misalnya CO2, urea, asam laktat ke alat ekskresi. Nah, yang keempat, mengedarkan hormon hasil sekresi dari kelenjar hormon ke tempat yang membutuhkan. Baiklah, kita mulai dari plasma darah, yaitu bagian dari darah. Plasma darah mengandung sekitar 92% air, protein, dan senyawa organik lainnya. Selain itu terdapat juga garam anorganik, terutama NaCl. Protein yang larut dalam darah disebut dengan protein darah, terdiri dari albumin, globulin, protein pembentuk darah. Plasma darah yang tidak mengandung protein penggumpal darah, contohnya fibrinogen, protrombin, itu disebut dengan serum. Bagian dari darah yang kedua yaitu sel-sel darah. Baiklah, kita bahas dulu satu macam sel darah, yaitu sel darah merah yang disebut dengan eritrosit. Eritrosit bentuknya bikonkav, yaitu double cekung, tidak berinti sehingga tidak memiliki DNA. Bentuk ini berfungsi untuk mengoptimalkan pertukaran oksigen. Nah, kalian lihat gambar yang ditampilkan di slide pertama. Itu ada bentuk sel darah merah yang bikonkav. Warna tergantung hemoglobin. Fungsi hemoglobin membantu eritrosit mengikat oksigen. Jika hemoglobin mengikat oksigen, maka darah akan berwarna merah. Jika oksigen dilepas, warna jadi kebiruan. Kadar hemoglobin untuk laki-laki 13 sampai 18 gram per 100 ml. Untuk wanita 12 sampai 16 gram per 100 ml darah. Dan bayi 14,20 gram per 100 ml darah. Nah, eritrosit laki-laki jumlahnya 5,1 sampai 5,8 juta per mililiter kubik darah. Untuk wanita 4,3 sampai 5,2 juta per mililiter kubik darah. Umur eritrosit normalnya adalah 120 hari saat sel eritrosit menua, membran sel rapuh dan pecah. Nah, eritrosit tua ini akan dihancurkan oleh organ limpa dan hati.
Nah, ini anak-anakku sekalian, bentuk sel darah merah yang Ibu sebutkan adalah bikonkave double cekung. Nah, adapun sel-sel pembentuknya di dalamnya ada molekul oksigen. Kemudian kalau kita urai lagi, hemoglobin tersusun atas, strukturnya terdiri dari molekul hem dengan zat besi, juga ada rantai beta dan rantai alfa. Nah, molekul hem dengan zat besi itu ada dari ujung kiri dan kanan. Baiklah, kita bahas tentang leukosit, yaitu sel darah putih. Macamnya ada dua, yaitu ada yang memiliki granula yang disebut dengan granulosit, contohnya neutropil, eosinofil, dan basofil. Ada pula yang tidak bergranula atau tidak berbulir. Nah, itu dinamakan dengan agranulosit. Contohnya apa? Limfosit dan monosit. Baiklah, kita lihat gambar-gambarnya seperti ini. Limfosit, bentuknya seperti yang ditampilkan pada slide ini. Juga monosit. Nah, kalian analisis, identifikasi apa perbedaannya antara basofil, eosinofil, limfosit, dan yang ada pada gambar ini. Nah, ini granulosit contohnya. Punya butiran-butiran yang banyak. Selanjutnya, macam-macam sel darah putih. Ini sudah berdasarkan pembagiannya. Kalian bisa lihat seperti apa bentuk monosit. Ini monosit dengan limfosit tidak ada bulirnya. Sedangkan yang granulosit diantaranya adalah eosinofil, itu ada bulirnya. Neutropil juga basofil. Nah, yang warna merah ini eosinofil ya. Eosin itu warna merah. Jika dimasukkan ke larutan asam ini berwarna merah juga pada basofil. Jika dimasukkan ke larutan basa, ya akan penampakannya warna biru dan neutrofil itu netral. Kita lanjut. Baiklah, untuk memperluas ilmu pengetahuan tentang darah, maka kalian silahkan mencari dan menulis minimal 5 istilah yang berhubungan dengan transfusi darah. Dan tentu harus dijelaskan. Nah, adapun tugas mandiri yang bisa ditentukan oleh kalian kapan mau dikumpulkannya, maka kalian harus datang ke puskesmas, mohon izin untuk mencoba melakukan tes golongan darah dengan bimbingan petugas puskesmas. Kemudian catatlah langkah kerja dan hasil tes golongan darah yang kamu lakukan. Itu saja mungkin tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Dan kerjakan evaluasinya, apa yang sudah Ibu tayangkan dari video tadi, mulai dari jelaskan komponen darah, jelaskan fungsi darah, gambarkan macam-macam sel darah, jelaskan fungsi darah pada manusia, simpulkan golongan darah seseorang dengan cara pemeriksaan golongan darah sistem ABO. Jelaskan prinsip dasar penggolongan darah juga dasar-dasar transfusi darah. Kalian bisa mengirimkan tugasnya ke Google Classroom yang sudah Ibu sediakan lokusnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.